Jadi kita bakal memulai konten baru kita ya, diskusi dunia saham. Jadi mungkin gua bakal males sih gua buat konten-konten ya, habis waktu ngedit dan sebagainya nanti dikira gua gimmick lagi. Ya kita kayak gini aja lah ya, lebih enak, lebih natural lah ya. Kita bakal berdiskusi soal saham tertentu ya. Dan disclaimer on, ini bukan ajakan jual atau membeli. Oke guys. Jadi hari ini kita bakal ngebahas ya salah satu portofolio investor legendaris kita. Siapa lagi kok bukan Pak Lo Keng Hong ya, oke? Jadi mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih Pak Lo ini siapa sih? Pak Lo ini kan seorang ya investor ya, value investing boleh dibilang tersukses di Indonesia ya, pasar modal kita ya. Beliau itu sudah meraup berapa? Udah triliunan loh sekarang loh ya. Terakhir gue baca itu 2 triliun loh. Correct me if I'm wrong ya, harta dia itu udah 2 triliun loh. Oke, itu semua pure dari bursa saham. Oke, dia itu investasi dengan metode value investing ya. Nah, jadi Pak Lo ini ada ngoleksi nih guys, yang kita tahu dia tuh punya apa? Gajah Tunggal. Petrosi udah dijual ya. Itu kemarin kan ada tender offer ya. Ya, diakuisisi sama perusahaan mana itu? Gua lupa namanya. Pokoknya adalah dia udah tender offer ya, beliau jual itu cuannya besar ya. Karena beliau udah nyimpen Petrosi itu udah lama banget gitu loh. Entah dari tahun 2014 15-an gitu lah ya. Itu beliau tuh beli kalau nggak salah di 1400-an itu. Terus kan drop ya. Habis itu kan drop gak lama, drop di bawah 800 sampai terendah 400-an, terus beliau masih beli lagi gitu loh. Nah, sekarang mah udah mau 10 tahun itu beliau hold kan. Terus ya udah cuan besar gitu loh. Nah, terus Gajah Tunggal, seperti kita tahu Gajah Tunggal itu beliau kan udah apa? Udah ya jual sebagian lah ya, nama dia udah nggak ada juga ya, 5% di sini udah nggak ada juga. Bentar kita buka biar lebih legit ya. Jadi ada informasinya, gua nggak ngada-ngada. Oke, nah, oke, nama beliau juga udah nggak ada di sini ya. Berdasarkan RTI hari ini ya, udah nggak ada juga nama beliau di sini. Di Gajah Tunggal, Petrosi juga udah nggak ada ya. Tapi kalau Petrosi yang gua tahu sih udah semuanya dia jual. Tapi kalau Gajah Tunggal itu kayaknya nggak semua sih, kok menurut gua ya. Paling cuma berapa persen gitu loh. Tapi kalau menurut gua lagi ya, beliau ini kan sudah koleksi udah dari harga bawah loh. Waktu pandemi loh itu loh, di 200-an loh beliau udah koleksi itu. Beliau pernah ngomong, katanya kalau Gajah Tunggal harga masih 3.000, dia nggak bakal datang ke sini duduk gitu loh. Berarti dia tuh udah koleksi lama. Di 200-an dia udah beli. Kok misalkan nih, misalkan ya. Kan di 200-an nih ya. Nah, beliau pas Gajah Tunggal itu rally sampai harga 1.300-an, nampak? Oke, 1.300-an. Nah, apakah langkah yang beliau untuk menjual sebagian itu tepat? Ya tepat aja ya, sah-sah saja bro. Kalau misal beliau ngejual itu, karena gini ya, gue bilang sama kalian ya, bentar, mikrofonnya gue taruh sini aja biar lebih gampang. Jadi gue bilang sama kalian ya, Gajah Tunggal di 200-an itu udah berapa PBV ya? 0,1 loh itu loh, 0,1 0,2. Ketika PBV Gajah Tunggal itu di apa, waktu harganya itu di 1.340-an, PBV udah berapa? Itu paling udah 0,5 0,6. Apakah kalau Pak Lo ngejual dia oke? Ya oke, sah-sah saja. Jadi nama value investing itu gini. Nggak harus lamanya sampai PBV menyentuh 1 kalian jual gitu loh. Mungkin 0,8 0,9 kalian udah bisa jual. Tapi dalam tanda kutip, kalau kalian udah pegangnya dari bawah banget gitu loh. Kayak 0,2, kayak 0,1, kayak 0,3, kayak gitu loh. Jadi selama ini kan Pak Lo tuh beli saham itu semua yang bener-bener undervalue banget gitu loh ya. Jadi kalau kalian nanya lagi nih, jadi bang, overvalue itu ada, tapi ini berdasarkan pengalaman gua ya. Kalau misalnya kalian udah pegang yang undervalue ya, kalau misalnya dia ke overvalue, dia tuh nggak bakal bertahan lama sih di atas sih. Nggak bakalan sih. Gue tuh udah pengalaman di saham Doit ya. Doit itu dulu, ini gue cerita kasih kalian ya, sedikit pengalaman gue. Doit itu dulu ya, dia ini kan pernah rally nih. Rally sampai 635 kan? Pernah nampak? Nampak? Oke. Doit sampai 635. Nampak ya guys ya? Oke. Gua itu ngumpul koleksi di harga 200-an. Gua itu udah cuan hampir mau 200-an persen ya. Dan itu udah 150% ke atas tuh.
Oke, duit gue tuh udah cuan hampir mau 200 juta ya. Gue kira di 150 juta gue mau take profit aja. Cuan gue, karena kan gue udah beggar, udah banyak banget beggar gue kan. Ya udah gue, karena gue hitung harga wajarnya itu bisa ke 800 sampai 1000 berdasarkan asetnya ya, karena Dot itu kan perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia nomor 2 ya, setelah Dewa ya, Dewa Hermawa ya, yang dari grupnya Bakri itu, grup Bakri. Oke. Jadi gua hitung, oke, pas dia rally ke 600-an itu gua belum jual. Karena gua tahu nih bentar lagi nih sampai 800 gua udah jual separuh gitu loh. Dan itu PBV udah 1,5 atau 1,6 kali. Gak lama jeblok gitu kan. Dari sana gua berpikiran, ternyata kalau perusahaannya udah under value, mau ke over value, itu nggak bisa bertahan terlalu lama di atas sih. Itu nggak bisa. Dan itu pengalaman gua. Dan gua miss kereta api gua itu. Gue itu jadi take profit cuma 40 juta in the end, karena gue melihat perusahaan ke depannya ternyata laporan keuangannya agak kurang memuaskan ya. Karena kalau gue kan memang kayak value investing gitu. Gue beli, gue hold lama. Itu gue hold setahun itu. Udah multi bagger ya. Itu pengalaman gue. Ya gimana ya, namanya juga kita belajar ya guys ya. Oke, jadi kita udah. Nah, terus itu di sana pengalaman gue. Jadi kok Pak Lo lakukan seperti itu gimana? Ya sah-sah saja gitu, kayak tadi gue bilang ya. Pak Lo itu bagusan dia merealisasikan profitnya main aman daripada dia greedy. Oke. Tapi dari sini gue analisa lagi strategi Pak Lo Kehong ya. Dia value investing, pokoknya intinya harga sebelum nyentuh 1 dia udah jual itu. PBV-nya sebelum nyentuh 1 dia tuh udah jual duluan itu. Gitu loh. Kecuali ya saham-saham yang memang dia itu nggak bisa turun lebih rendah lagi. Contohnya apa? Kayak perusahaan Pegas. Pak Lo kan sendiri pernah ngomong, Pak Pegas itu dia beli di harga 1.100, ya kan? Nah, jadi bang, tapi Pegas itu kan 0,8, 0,9, kok beliau nggak jual gini ya? Tergantung sektornya dulu juga nih, tergantung perusahaannya juga nih. Kalau Pegas itu memang bagus, daripada dasarnya udah bagus gitu. Dan laba Pegas itu memang besar, cuman dia under value. Jadi kalau misalnya Pak Lo koleksi 1.100, apakah sah? Sah-sah saja cuy. Gitu loh. Malah beliau ini ya, kalau bilang kita ngomong lebih parah lah, kalau misalnya Pegas terjun sampai 500, beliau borong lebih banyak lagi. Karena beliau itu udah tahu gitu loh. Ini perusahaan bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita average down, ya worth it. Worth it banget gitu loh ya guys ya. Jadi kalau lu nanya gue lagi nih, mayoritas perusahaan beliau itu gimana? Itu PBV semua rendah. Banyak kan harga ratusan semua tuh, ratusan perak. Jadi ini psikologis juga ya. Kalau kalian merasa gini nih, beli harga 1.000 tuh lebih susah multi bagger daripada 100 atau 50. Iya, make sense. 50 ke 100 udah 50 ke 100 itu udah multi bagger. 100 ke 200 udah multi bagger. 1000 ke 2000 udah multi bagger, tapi kan lebih jauh gitu loh. Itu psikologis ya guys ya. Jadi tapi kalau kita lihat Pak Lo tuh portonya itu semua rata-rata sahamnya tuh ratusan perak semua tuh. Ya. Oke, jadi yang mau gue bilang sih, perusahaan Pak Lo yang Pak Lo beli itu beliau udah analisa sedalam mungkin sih gitu. Dan strateginya selama ini, dan gue udah baca bukunya, buku seperti ini juga kan. Oke, dan gue ada baca-baca juga kisah beliau, jual harga saham di mana, PBV berapa dan sebagainya. Di sana kesimpulan yang bisa gue bilang, beliau itu nggak pernah nahan perusahaan sampai bener-bener over value banget kalau sektornya itu masih bagus. Kalau sektornya udah mulai down, tapi kok beliau, contoh nih, ini beliau lagi masih hold ABMM kan, oke. Dan beliau waktu di 2000 dia juga beli lagi nih, oke. Itu kan beliau tuh beliau sendiri ngomong, katanya dia tuh berharap ABMM ini dia nggak ngomong sebut emiten ya, oke, tapi kita udah tahu ya. Beliau udah ngomong katanya di seminarnya, katanya dia berharap suatu saat ini bisa jadi wonderful company gitu loh, ya kan? Beliau ngomong sendiri di seminarnya, oke? Nah, jadi kesimpulan bisa gue bilang, selama perusahaan cetak laba gede terus, dan surplusnya itu masih belum habis, kemungkinan besar beliau bakal hold terus, meskipun over value. Tapi kalau misalnya beliau udah ngerti, surplus perusahaan ini, ya bakal downtrend ke depannya atau gimana, mungkin beliau sebelum 1 pun udah jual gitu loh. Jadi, strategi beliau ini benar-benar berdasarkan analisa fundamental. Kita nggak bisa berteori terus. Kok di sini kita lagi diskusi, kita lagi membahas saham beliau dan strategi beliau gitu loh. Nah, terus beliau punya Global Mediacom nih, BMTR kodenya kan. Nah, ini yang menarik ini. Menurut gue ini menarik banget, karena kenapa? Gini guys. Menurut gue ya, BMTR ini ya, kan seperti yang kita tahu nih, ya.
Perusahaan BMTR ini belakangnya siapa? Kan Pak, apa grup MNC ya? Oke, itu grup MNC, pemiliknya Pak Haritano ya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, itu bener-bener under value banget. Dan MNCN itu terjun terus ya. Gue jadi tertarik banget sih sama MNCN sih, jujur aja sih. Oke, sekarang PBV itu 0,31 ya per hari ini ya. Tanggal 13 bulan 11 ya. Oke, 2023 ya. Sekarang harga itu hari ini penutupan 404. Oke, itu wow banget sih sebelah sih. Gue tuh nafsu banget. Oke, lihatnya kan. Beliau masih hold di BMTR. Oke. Nah, mungkin teman-teman ya investor ya. Gue nggak mau bilang trader atau ingat, gue tuh trader itu profesi, oke? Jadi gue nggak ada hak ngomongin trader, tapi gue cuma mau ngomong kalau mindset trader, ya mindset kalian yang trader, mungkin nggak cocok sih investasi di grup kayak ginian. Kayak mungkin yang kalian jauhi lah gitu loh. Ya gue sering baca di forum juga ya kan. Wah, grup ini nih, grup ini gini nih. Kalau kita investor, kita nggak pernah lihat grup cuy. Kita dulu lihat fundamental. Kalau investor itu cuma lihat bisnis dan fundamental udah selesai. Lo mau grup apapun itu kalau mereka cap itu jelek, kita tetap bakal beli sih. Selama perusahaannya bagus dan profitable di masa lalu gede gitu kan. Nah, BMTR ini kan gede banget nih labanya ini. Ya, beli satu dapat semua gitu loh. Lu bisa dapat MNCN, bisa dapat IPTV, bisa dapat apapun gitu loh. Lu beli satu MTR aja gitu kan. Nah, Pak Lo ini masih percaya, dan lu tahu nggak waktu Pak Lo kan dia kan private placement nih di harga 200 ya. Oke, kan kemarin kan waktu isu merger ya, Pak Lo ini kan udah cuan 100% loh. Dia udah bagger loh beliau ini loh. Beliau ini udah bagger loh. 456 kan kemarin kan yang terbang naik ya. Ini. Oke, kita berbicara berdasarkan fakta dan data ya. Di sini kita analisa sekalian, kita berdiskusi ya. Bentar. Nampak? Pokoknya nampak lah, nanti kalian cek lah ya. Itu 456. Oke. Di sana kenapa beliau nggak ngejual satu lot pun? Karena beliau udah tahu. Beliau udah sadar ini masih jauh. Masih jauh banget. Lah beliau orang beli 200 kok. Gitu loh. Ini masih jauh lagi. PBV berapa? Itu baru masih 0,4, 0,5. Mungkin target beliau itu PBV 1. Kita kan nggak tahu. Beliau pernah mention lagi katanya BMTR tuh pernah 2.500 kan. Ya memang kalau lu cek sejarahnya pernah. Pernah, cek aja. Kan pernah. Sini. Gua bukakin nih. Nah, nih. Pernah ke 2000 berapa nih paling tinggi nih? 2.600 lagi paling tinggi. 2.600 lagi paling tinggi. Jadi beliau ini dia udah tahu gitu loh, dan harus ditanda kutip ya, di garis bawahi ya. Grup MNC ini kan latar belakangnya lebih ke politik ya. Jadi boleh bilang ini saham politis gitu loh. Kalian sadar nggak sih? Pak Lo ini udah hitung jauh-jauh loh. Kalau misalnya ini nih udah mau pemilu nih, biasanya ada sentimen-sentimen untuk perusahaan-perusahaan yang ada berbau politis lah gitu loh. Kan namanya juga kalau dunia politik itu dinamis ya, oke? Ya kita nggak ngerti soal politik gitu loh. Tapi kita kan cuma beli sahamnya, dan kita tahu latar belakangnya nih, orang ini siapa gitu loh. Kalau di masa-masa pemilu kan banyak sentimen. Otomatis kan pergerakan saham itu bisa berpengaruh gitu loh, bisa pengaruh ke sahamnya. Gitu. Dan misal kalian nanya nih, apakah di Indonesia aja kayak gini ya? Bursanya goreng-goreng sentimen-sentimen? Kagak cuy. Seluruh dunia kayak gitu coy. Lu mau ke Nasdaq juga kayak gitu kok. Sama. Gitu loh. Jadi ini dinamakan momentum investing. Sebab Pak Lo ini sadar tidak sadar, beliau ini menerapkan sistem value investing plus momentum investing. Seperti yang udah gue sering jelasin di konten gue juga ya. Momentum investing itu apa sih? Momentum investing itu ya. Ini teori dari gue sendiri ya. Karena selama ini gue mengalaminya, gue melihat lapangan gimana ya. Di bursa gimana, pergerakan saham-saham yang berbau politis gimana. Dan gue mengambil kesimpulan, momentum investing itu adalah kalian menginvestasikan ya ke saham-saham yang berbau politis, gitu aja sih. Antara itu under value atau enggak, tapi misalkan kalian tahu latar belakang perusahaan ini dipegang sama siapa,
kalian udah ngerti, harusnya kalian ngerti sih cara main sentimen perusahaan ini kayak mana gitu loh. Dan itu literally biasa nggak bisa di hold terlalu lama sih. Karena kalau udah biasa kalau udah lihat pemilu itu udah selesai gitu. Jadi itu momentum investing sih kalau menurut gua. Jadi beliau ini kayak menunggu momennya ya. Dan kan udah pada, kan nanti gua nggak tahu pemilu tanggal berapa ya. Gua nggak tahu, kan tahun depan lah. Pemilu kan tahun depan gitu loh. Nah, nanti berarti tahun depan nih bisa aku proyeksikan beliau ini udah cuan besar. Beliau udah cuan besar ya. Gua bisa prediksi mungkin saja. Correct me if I'm wrong, tapi kalau gua, ini bukan spekulasi ya. Kita menganalisa. Oke, karena kan saham itu banyak jenisnya. Ada cyclical, ada consumer, ada momentum, ada jenis momentum yang kayak gini, yang kayak saham-saham politis, terus ada saham jenis yang kayak banyak jenis lah. Jenis otomotif kah? Sektornya otomotif kah? Banyak jenis. Lu kalau misalnya ngomong nih, contoh ya perusahaan, bang, kalau kelapa sawit berarti perusahaan semua kelapa sawit semua dong? Enggak semua kelapa sawit. Utamanya kelapa sawit. Contoh ANJ itu. ANJ itu kelapa sawit, tapi dia kan the best ESG company. ESG. Oke, lu bilang lagi lah, Salim Informas, SIM. Salim Informas, kalau gua rasa sih Pak Lo udah masuk sih itu sih. Karena kan itu PB Viren dan ada semua itu kan style Pak Lo banget gitu loh kan. Lu nanya gua SIM itu kelapa sawit, Salim Informas, tapi dia kan rata-rata labanya tuh dari kayak ada margarin, ada kan banyak tuh laporan keuangannya. Gue pernah baca sih, ada tebu, ada apa semuanya gitu loh. Jadi dia itu nggak pure kelapa sawit. Mau pure kelapa sawit itu L-Sip, London Sumatera itu gitu loh. Jadi kalian tuh mesti baca laporan keuangan, kalian mesti ngerti ya. Dan secara sadar atau nggak sadar, rata-rata perusahaan beliau ini semua, kalau kalian cek di laporan keuangan satu persatu ya, itu semua aset lancarnya ya lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Rata-rata seperti itu. Makanya pas dulu Gajah Tunggal beliau masuk, kan orang-orang pada bilang, pada recok itu, kayak itu utangnya besar, aman gak ada aman dan sebagainya. Coba kalian cek bagus-bagus ya di laporan keuangan ya. Oke. Itu jelas-jelas ya. Di laporan keuangannya itu jelas-jelas. Bentar kita buka. Gadget. Karena kita cek. Gua kasih kalian lihat. Oke. Tahunan annual report. Bentar kita buka di sini saja. Kita buka di sini aja. Gua kasih kalian lihat. Bentar, kok susah banget downloadnya. Baru kebuka. Bentar ya. Gue kasih kalian lihat kenapa Pak Lo suka sama Gajah Tunggal meskipun utangnya besar, biar kalian ngerti. Lihat ya. Kita bukan ketiga aja deh ya. Yang sekarang terbaru, oke? Lihat ya. Kok ini pula? Ah, ini dia. Ini.
Ah, ini dia, nih. Lihat ya. Ini. Lihat ya guys. Oke, ini gue zoom kasih kalian lihat. Oke, nampak? Nah, kalau kalian lihat ya, jumlah liabilitas jangka pendeknya itu kan berapa itu? Ini dalam hitung jutaan nggak? Jutaan ya, berarti 4 triliun. Lihat aset lancarnya berapa? Jumlah aset lancar 8 triliun. Oke guys, paham? Makanya kenapa beliau berani masuk? Kuncinya itu. Rata-rata beliau semua kayak gitu kok, portfolio. Sama kayak gitu semua kok. Mau lihat yang lain lagi? Nggak percaya? Lihat ya. Deal. Gue kasih kalian tahu, jadi biar kalian ngerti. Jadi biar kalian ngomong itu ada data, ada analisanya. Jangan asal nyerocos bilang perusahaan besar, perusahaan utang besar nggak bagus dan sebagainya. Lihat dulu. Nah ini, lihat ini. Nah, ini deal ya. Lihat ya. Aset lancar berapa nih? 4T. Oke. Lihat. 4T juga, tapi ini 4,1. 4,1 ini berapa? 4,6. Lebih gede kan? Itu satu. Itu strategi beliau. Yang kedua, gue sekarang tahu lagi. Ini kan simpelnya doang. Tapi perlu diperhatikan. Yang kita paling fokus ya. Ini. Lihat utang jangka pendeknya. Jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. 271 M aja. Oke. Sorry. Terus utang bank gitu semua. Nah, oke. Totalnya berapa kalau ini gabungin? Paling cuma ini utang pembiayaan konsumen, oke. Tapi kita lihat 1 tahun, jatuh tempo 1 tahun, utang bank sama konsumen. Nah, ini total berapa paling? Ya paling cuma 200-an M aja, 200-an M, oke. Aman, kasnya berapa? 776. 776 M. Di tangan sekarang mereka punya segitu kasnya. Jadi kesimpulannya gini. Aset lancar itu apa, Bang? Aset lancar itu adalah aset dari perusahaan. Kalau misalkan suatu waktu ada gagal bayar, mereka bisa likuidasi. Likuidasi aset lebih cepat gitu loh. Jadi bisa mereka bayar gitu. Ya. Nanti gue bakal bikin satu konten yang ngajarin fokus bahas laporan keuangan deh ya, biar kalian lebih gampang. Tapi ini gue jelasin singkat buat kalian dulu. Jadi itu. Kasnya besar. Nah, lu mau bilang gajah tunggal? Gajah tunggal juga sama. Nah, kasnya 678 jutaan, berarti miliar ya. Kita lihat utang jangka pendeknya dulu nih. Utang jangka pendek. Nah, 1 tahun utang bank 453 M liabilitas sewa. Nah, 1 tahun kan kita lihat ini liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Berarti dia cuman yang dia bayar 1 tahun lagi dalam waktu kurun 1 tahun cuma 469 M. Sedangkan dia punya cash 678 M. Dia punya pegang duit dan dia punya modal, nah ekuitas ya. Nah, oke, ditentukan penggunaan. Nah, 5T. Oke. Jadi orang mungkin lihat, waduh, liabilitasnya jangka panjang jumlah besar banget, 10 triliun dan bla bla bla. Kalian tuh harus research. Gini caranya, analisa fundamental. Ini namanya analisa fundamental. Gini cara lihatnya. Nah, jangka panjang setelah kurangi yang bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, ini kan dia bilang lagi, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ini yang tadi dikurangin sama sini. Nah, utang obligasi berapa kan ada ditulis semua. Tapi ini kan jangka panjang. Kalau kita kan lihat yang jangka pendek, ini yang lebih serem. Gitu loh. Gitu. Cara lihatnya, kita fokus ini. Jangka panjang ini entar-entar. Ini bakal kesusul untuk next laporan keuangannya. Gitu loh. Jadi kita dulu lihat di sini. Maka beliau tuh aman-aman santai-santai aja. Kalian takut-takut beliau mah santai. Gitu. Gampang kan? Sebenarnya investasi itu gampang, guys. Yang buat susah tuh kalian sendiri.
Serius, investasi itu nggak ribet cuy. Kayak nggak harus kalian jaga-jaga apa candle atau apa-apa gitu loh. Enggak cuy, enggak guys. Investasi itu simple. Beliau aja udah nerapin. Kalau lu masih inget Warren Buffett dibilang sama Jeff Bezos apa ditanyakin? Apa strategi lu ini sangat simple. You is so simple. Why not everybody just cannot copy you? Karena orang itu nggak sabaran intinya. Nggak mau kayak secara lambat gitu loh. Semua mau kayak cepet. Jadi kalian itu jangan memperlakukan bursa efek itu kayak kasino gitu loh kita bilang. Bursa efek itu nyata. Dan itu bisa mencetak banyak miliarder dari investasi, terutama value investing. Contohnya udah ada. Kan bukti. Fakta lapangan kan. Jadi, kalau kita tuh ngomong berdasarkan fakta, data, dan analisa ya. Jadi, kalau misalnya tanya bandarmologi lah, inilah, enggak lah. Kalau bagi gue sih bullshit. Cuma bagi orang yang penganut seperti ituan, gue sih nggak bakal ngata-ngatain apa-apa sih. Gue tetap respect. Ya gue itu cuma profesi mereka, itu cara strategi mereka gitu loh. Jadi kalau bagi gue tuh bullshit. Candles, lilin-lilin lah, bandar-bandaran lah, bagi gue tuh bullshit. Nggak ada itu. Tapi mungkin bagi orang lain yang menganut sistem kayak gituan ya, atau percaya kayak gituan ya go ahead gitu loh. Gue pun nggak mau ngerosting orang, gue mesti hargai orang. Itu mungkin memang profesi mereka seperti itu, ya kita harus hargai gitu aja sih. Tapi kan kalau menurut pendapat kan ya enggak gitu loh. Pendapat gue enggak sih, gitu aja sih, simpel aja sih. Jadi kalian yang pemula, terutama teman-teman yang pemula ya, oke, jangan takut sama investasi kalau kalian tahu apa yang kalian beli gitu loh. Gue sampai hari ini kalau mau bilang jujur rugi. Ada pernah rugi kok sampai 40 juta gue pernah lihat, tapi gue nggak pernah take profit. Gue nggak pernah cut loss. 40 juta malah cuan, jadi cuan. Intinya apa? Gini ya, di saham itu selama kalian nggak lakukan take profit atau cut loss, duit kalian 10 juta aja gitu loh. Kalau misalnya kalian 10 juta nih, udah profit 20%, berarti kan udah 12 juta jadinya. Ya kan? Ya duit kalian sebenarnya tuh masih 10 juta. Itu kan cuma floating profit. Kalau kalian belum action ya duit kalian masih 10 juta. Begitu pula juga dengan kalau misalnya kalian minus 50%, berarti tinggal 5 juta. Ya selama kalian nggak cut loss ya duit kalian masih 10 juta. Cuma kalian sabar nggak? Itu aja sih. Malah bagi gua tuh kayak beliau sih sebenarnya sih. Gua tuh banyak belajar dari beliau. Meskipun gua belum pernah ketemu beliau, tapi gua tuh baca-baca strategi dia, cara dia investasi. Itu simple banget, gampang. Makanya sampai hari ini memang gua belum berhasil. Oke? Tapi gue mau kasih kalian suatu saat, gue bisa kasih kalian lihat portofolio gue. Sekarang gue bakal kasih lihat juga. Gue tuh bukan tipe konten kreator yang kasihnya lihat cuan mulu ya. Tapi gue tuh nggak mau jaim ya. Gue tuh bakal selalu terbuka, oke. Apapun itu, mau di konten saham gue. Karena bagi gue gini ya. Just be ourselves gitu loh. Kalau memang kita tujuannya, kan karena tujuan gue nih edukasi ya, jadi gue mesti kalian kasih tahu orang secara terbuka gitu loh ya. Nah lihat ini, nampak? Gue nggak mau kasih lihat emiten gue sih, bentar gue dikira ngepom-pom atau apa. Gue nggak mau kasih lihat sih. Bentar, gue take screenshot aja dah, jadi biar kalian ya. Bentar ya, gue screenshot aja. Karena gue juga bukan tipe orang yang suka pom-pom, karena dude, lu kok ngepom-pom dude, itu duit orang cuy. Ya, kita mesti tanggung jawab juga. Gitu loh. Makanya gue gak mau ngepom-pom, kecuali kalian nanya gue. Itu pun gue kasih kalian watchlist, rekomendasi. Tapi kalian analisa sendiri. Gue gak mau bantu analisa. Gak mau. Kalian itu PR kalian sendiri, bukan PR gue. Karena kalian mau sukses di pasar modal mesti kayak gitu. Gue gak mau manjain kalian. Nah, nampak loss gue? Nampak loss gue? Gue liatnya biasa aja sih. Kalau gue ada duit, gue mau average down semua. Gitu aja sih. Jadi, kalian itu kalau nampak cut loss ya, kalau misalkan, makanya gue bilang, kalau kita investor, kita tahu apa yang kita beli. Kita santai.
santai. Nah, kalau kayak beliau ini, lu mau kayak di bumi, dia tetap santai kan? Yang case beliau di saham bumi, dari 1000 ke 50, beliau malah masih tetap beli kan? Santai kan? Karena beliau tahu apa yang dia beli. Dia analisa fundamental. Gitu. He know what he buy, man. Lu kalau misalnya tanya itu yang ngaku-ngaku kayak apa, kayak trader atau sebagainya gitu, itu profesi mereka, profesi. Kalau orang profesi trader ya, pasti mereka nggak tahu saham ini sama apa, saham ini sama apa. Enggak, mereka tuh cuma lihat pergerakan gitu loh. Mereka tahu nggak saham Omre itu sama apa, mereka tahu nggak saham apa, saham Maha itu sama apa, mereka tahu nggak saham apa, banyak lah gitu loh ya. Kalau gue sebutin pun terlalu banyak, di emiten di bursa kita 800-an lebih 900-an udah ya. Jadi setiap orang tuh profesi beda analisa gitu aja sih. Kalau trader ya trader, kalau investor gitu. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman trader yang di sini nonton ke konten gua tuh edukasi semua. Ya, gua tetap welcome. Kalian mau hujat mau apapun, gua tetap welcome gitu loh. Gua tuh di sini bukan nyari musuh. Gua tuh mau berbaur. Kita sama-sama belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian cut loss ya gue cuma bisa bilang sorry gitu loh. You guys just fail gitu aja sih. Cuman kalau misalnya mau beli investasi, ikutin cara beliau. Pak Loh udah ada contohnya gitu. Dipanen aja dia udah cuan berapa banyak. Profitnya gede banget. Sampai 700-an. Terus di Intilan belum. ANJ beliau udah masuk juga kan. Jadi value investing itu bener-bener strategi yang bagi gue tuh paling aman sih buat gue. Dan Bursa Efek itu satu-satunya platform investasi yang paling gue percaya. Dan bagi gue ya paling aman sih. Ya, karena Bursa Efek itu dijaga banget. Oke. Dan IHSG kita itu melambangkan pergerakan ekonomi Indonesia kita. Ya. Jadi jadi hari ini kita bahas soal beliau, saham-saham beliau, kita kuliti, kita analisa bersama tadi. Jadi intinya cuma satu. Ya, ingat kata-kata beliau, RTI, Read, Thinking, Invest, udah selesai. Itu aja sih, simple sih, ya. Jadi teman-teman investor jangan lupa untuk selalu baca annual report dan laporan keuangan, itu aja. Dan tahu apa yang kalian beli, gitu aja. Dan strategi itu butuh. Jangan ngasal beli saham. Beli kucing dalam karung itu lebih bahaya. Serius. Bagusan kalian beli blue chip aja. Beli big caps. Perusahaan big caps gitu loh. Kalau misal kalian yang mager, gak mau baca laporan keuangan, ya beli big caps aja. Itu gak usah baca. Kayak lu beli bank BCA nih. Lu gak usah baca laporan keuangan, udah pasti naik terus. Udah tidur aja. Gitu aja sih. Karena kita udah tahu tuh bagus. Atau kalau nggak lu beli 4 bank perbankan Indonesia terbesar deh. BCA, Mandiri, BRI, BNI. Itu kan udah big cap semua itu. Kalau big cap mah udah lah gitu loh, udah aman lah. Lu mau tidur tiap hari pun nggak apa-apa gitu loh. Kalau value investing memang nggak semua orang bisa sih, nggak semua orang. Ada orang psikologisnya nggak bisa, gitu aja sih. Jadi semoga bermanfaat guys. Kita seru bahas soal Pak Loh sama saham-sahamnya. Jadi next kita bahas yang lain lagi ya. Oke, jadi ini konten baru, gue kayak gak bakal bikin konten-konten lain lagi sih, kecuali gue mau ngedukasi keuangan doang. Tapi kita kan bakal bahas banyak saham, jadi kita ini bakal diskusi dunia saham doang. Oke guys, jadi sampai jumpa di diskusi dunia saham selanjutnya. Oke, bye-bye. Have fun Kok have fun investing? Gak boleh. Investasi itu, kalau lu have fun di investasi, wah itu mah tandanya udah salah. Kayak kata-kata siapa? Aduh, gue lupa. Yuk, bye-bye.